kalian jadi bisa bikin magic di mana aja nih sebetulnya kalau pakai mesin ini. Halo Founders People, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Di tangan saya ini hari ini kita bakal nge-review mesin espresso portable pertama, setelah kata mungkin yang dengan elektrik dan pemanas heater di dalamnya. Namanya Autin Espresso Maker. Kita buka ya, gimana dalamnya. Iya. Jadi kalau kalian pengen tahu espresso maker itu kayak gimana dengan perkembangannya, makin lama ada portable espresso maker. Jadi kalau di beberapa tahun silam mungkin ada flare, terus ada juga rockpresso yang istilah kata masih menggunakan tenaga manual. Nah makin kesini terus ada handpresso yang pernah kita review di feed yang sebelum-sebelumnya. Nah kali ini tahun 2023 ini keluar namanya Autin. Fisiknya seperti ini. Dan dia ini hadir dengan basket size yang kecil, terus dia ada juga basket size yang bisa adapter untuk kapsul. Jadi kalau kalian punya Nespresso, ini jadi seperti Nespresso yang berjalan. Setelah kata kayak gitu. Dari bagiannya sendiri ini gelas, jadi kalian sebenarnya bisa, katanya sih klaimnya kalian bisa nyeduh atau full espresso dengan di mana aja. Terus kebetulan ini basketnya saya sendiri upgrade. Jadi saya sendiri upgrade dengan basket yang 16 gram. Karena menurut saya kalau basket yang 8 gram ini agak kecil gimana gitu. Karena basically saya kecenderungannya lumayan skeptik sama mesin espresso portable. Tapi kelihatannya ini lumayan menjanjikan karena build-nya juga solid banget. Dan ini mungkin mesin pertama yang dilengkapi dengan built-in heater. Hari ini kita bakal cobain kira-kira, dan ini kita tahu sendiri biasanya kita di outdoor, kali ini kita di indoor, kali ini kita akan coba ngepull dan konten di outdoor. Jangan kemana-mana. Oke, jadi kita bakal ngepull biji Frinsa Natural yang disumbang sama Jerry dan Agatha dari Tatido Coffee Roaster Batam. Thank you guys buat bijinya, kita bakal nyobain. Jadi kalau buat Autin Plus ini, jadi kalau kayak saya bilang sendiri, kalau buat Autin Plus ini, nah ini basketnya ini lebih tinggi dan kalian ada built-in ini juga. Ada built-in ini besi, materialnya mungkin aluminium dan ada temper juga. Kalian akan bawaannya seperti itu, tapi kecenderungannya adalah kalian harus upgrade lagi sekitar 650.000 sampai 700.000 tergantung toko hijau yang kalian pilih nanti. Nanti kita kasih link juga deh di bawah gimana. Kita timbang 16 gram. Oke, kita timbang 16 gram. Kita kali ini pakai measure omega dengan klik fine atau seperti espresso. Jadi kita bakal cobain. Oke, jadi setelah beberapa saat ini hasil gilingannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini antara itu ya medium to medium fine. Jadi kalau buat espresso atau hand grinder pasti ini capek banget. Sekarang kita bakal pasang di ini, dan kita bakal nyobain fitur preheatnya. Jadi kalau kalian yang pengen tahu, karena ini preheatnya akan lama karena dia ada built-in preheatnya. Jadi kita bakal setelah kata sambil kita ini workflow-nya tips buat kalian. Kalau kalian mau tahu, kita bisa manasin airnya dulu karena kita istilah kata dari air yang biasa-biasa aja. Nah, jadi ini buat tips buat kalian kalau kalian pengen itu, karena kita tinggal cukup tekan 4 detik. Nah, nanti dia akan ada titiknya di sini, dia berarti mulai manasin air. Kita bisa mulai pakai workflow yang selanjutnya, yaitu kita bisa mulai ngisi chambernya. Ya, kurang lebih gitu. Bawaannya sih WDT-nya WDT Lollipop, cuman kalau kita sih kita nggak pakai karena kita punya WDT bawaan. Jadi kalian bisa main kayak gini, terus kita bisa mulai, ini namanya distributor juga. Jadi kalau kalian pakai dosing ring dan ini kita bisa namanya, nah kayak gini. Nah ini dia udah terdistribusi bagian permukaannya, dan terakhir kita final touch, kita bisa namping kayak gini.
Oke, kalau udah jangan lupa pasang shower screen-nya. Dan selanjutnya ya masih di titik kedua. Jadi kalau dia bakal mulai ekstraksi setelah di titik keempat. Jadi masih sangat-sangat lama waktunya. Tapi kalau kalian yang istilah kata punya waktu yang terbatas, kalian jangan khawatir. Jadi mesin ini juga ada alternatif, yaitu langsung brew. Itu kalau kalian punya air panas atau boiler di rumah, kalian bisa isi, dia terus langsung tekan 2 kali, dia bakal keluar langsung atau ekstraksi langsung. Cuman kalau kayak gini kita bakal pakai fitur boiler di dalamnya kayak gimana. Kurang lebih 27 second dan ini hasil ekstraksinya guys. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, kremanya juga cakep, kebentuk kremanya juga cakep, terus aromatiknya juga oke, aromatiknya juga asik banget. Jadi kayak kita dapat rasa stroberi sama rasa ini. Dan sekarang kita pembuktian adalah rasanya, karena menurut saya yang masih sangat-sangat kurang dari ekstraksi ini adalah, dan cenderung saya underestimate dari espresso portable ini adalah hasilnya. Tapi kalau dari segi aroma sih oke, dari segi krema juga oke. Nyobain. Wow, ekstraksinya ini juga lumayan, jadi ini kayak good decent espresso, walaupun mungkin kalau kita masih bisa ngulik lagi dengan mesin espresso yang lebih proper. Tapi buat harganya dan hasilnya sih bisa dibilang, saya bilang cukup sebanding, dan mungkin ini salah satu rasa terbaik dari mesin espresso portable yang pernah saya cobain espressonya. Hasilnya sendiri, dan kita coba ukur ekstraksi yieldnya juga, mungkin kita sangat-sangat gampang dapat ekstraksi di 20 dan 22%. Dan kalau dari segi rasa sih ini masih sangat-sangat cukup untuknya. Nah, kalian jadi bisa bikin magic di mana aja nih sebetulnya kalau pakai mesin ini. Ya. Terus ini kita bakal masuk kurang lebih kejelekannya apa. Oke guys, jadi hari ini kita bakal masuk ke sesi kurang lebih kebaikan dan kejelekan dari mesin ini apa sih. Kalau saya lihat sih kayaknya lebih banyak kebaikannya. Yang pasti Autin ini juga lumayan, mesin kecil ini lumayan bikin saya surprise dan mungkin mengubah sudut pandang saya soal mesin portable espresso yang biasanya suka saya underestimate tuh. Yang pasti dia ada built-in boilernya juga, dan dia ada fitur juga, built-innya juga solid, tapi ya bodinya juga bagus, tinggal masalah keawetannya gimana. Hasil ekstraksi juga saya no complain, bagus banget, cenderung lebih bagus malahan kayaknya. Dan kurang lebih kejelekannya apa ya, dia ini masih belum ada, atau kalian kalau mau dapat basket yang lebih besar dan ekstraksi yang lebih mirip dengan espresso asli, kalian harus upgrade, yaitu pakai Autin Plus, dimana kalian akan dapat ini bonus ini juga. Terus yang kedua, ya walaupun dia ada built-in seperti ini, tapi dia cuma bisa di pull 3 kali atau 4 kali maksimum. Jadi kalau kalian sudah itu, baterainya harus dicas ulang lagi. Jadi kalau kalian naik gunung, keterbatasan listrik, nah ini bisa jadi alternatif yang bagus, tapi setelah 3 kali, setelah kata ini nggak bisa dipakai. Terus dan terakhir, ini juga kalau dipegang masih besi, panas banget ya. Kalau kita lihat sendiri ini panas banget, jadi kalian mesti tunggu dingin baru bisa nge-pull lagi. Overall dari segi desainnya oke banget. Apakah layak untuk dibeli? Saya bilang sih sangat-sangat layak. Tapi ada beberapa part yang kayak tas ini juga kalian harus beli sendiri. Terus ya istilah kata kayak gini. Tapi kalau dengan mesin ini saya bayangin nanti mungkin mesin-mesin espresso ke depannya akan makin kecil. Grinder juga nanti akan makin wireless. Jadi kalian nanti mungkin kalau lagi buka booth pameran mungkin akan mesinnya sekecil-sekecil ini. Tinggal nambah satu mungkin buat steamer. Yang pasti ini sepertinya kalau saya bilang adalah future. Jadi kayak kalau kita jargonnya mungkin future is near, mungkin bisa. Kalau kedepannya mungkin saya harap nanti versi keduanya ada baterai yang lebih besar, pump pressure-nya juga lebih bagus. Pasti mesinnya bakal lebih cakep lagi dan lebih menjanjikan. Kurang lebih gitu aja. Jadi kalau kalian ada pengalaman dengan mesin ini atau ada yang pakai lebih lama dari saya, mungkin bisa komen di bawah, like, subscribe, jangan lupa support channel kita. Sampai jumpa.